Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Siska Cahyaningsih, kelas 10C Farmasi, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep asas Black. Yang pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian asas Black. Yang kedua, rumus. Yang ketiga, pembahasan materi tentang asas Black. Yang keempat, contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, kita akan memberikan contoh peristiwa tentang asas Black, yaitu ketika kita mencampurkan air panas ke air dingin, maka air tersebut akan berubah suhunya. Coba pikir kenapa demikian? Hal ini ternyata disebabkan oleh suatu peristiwa tentang pelepasan kalor. Peristiwa pelepasan kalor dari zat yang mempunyai suhu tinggi ke zat yang mempunyai suhu rendah sehingga mencapai suhu yang setimbang diteliti oleh ilmuwan Skotlandia bernama Joseph Black. Joseph Black meneliti pelepasan kalor pada air panas yang dicampur air dingin. Menurut Black, banyaknya kalor yang dilepaskan air ketika panas sama dengan banyaknya kalor yang diterima air dingin. Pernyataan tersebut kemudian dikenal dengan asas Black. Contoh peristiwa yang kedua yaitu bagaimana cara kalian mencampur dua air yang bersuhu tidak sama. Apa yang terjadi pada suhu campuran keduanya? Cobalah kamu mencampur segelas air es dengan segelas air panas. Apa yang terjadi? Pada kejadian ini, kalian akan mendapati es dalam gelas lama-kelamaan akan mengecil dan akhirnya tidak kelihatan. Air panas yang ada dalam gelas pun menjadi dingin. Seperti yang telah kita pahami sebelumnya bahwa kalor merupakan perpindahan energi dari satu benda ke benda lain ketika bersentuhan akibat adanya perbedaan suhu, di mana benda yang suhunya lebih panas akan melepas kalor dan benda yang bersuhu rendah akan menyerap panas hingga akhirnya suhu kedua benda menjadi seimbang. Pada kasus di atas, es menerima kalor dari air panas, sedangkan air panas melepaskan kalor, seperti ada pada gambar di samping ini. Ada segelas air panas dan ada segelas air dingin. Dituangkan, akhirnya dicampur jadi satu, akhirnya menjadi air hangat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian asas Black. Kalor dilepas air panas akan sama besarnya dengan kalor yang diterima suhu yang dingin. Kalor merupakan energi yang dapat berpindah. Prinsip ini merupakan prinsip hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi dirumuskan pertama kali oleh Joseph Black pada tahun 1728 sampai dengan 1899. Oleh karena itu, pernyataan tersebut juga dikenal dengan asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip yang termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan yaitu yang pertama, jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Benda yang didinginkan melepas kalor yang sama dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah Joseph Black. Pada tahun 1728 sampai dengan 1799. Joseph Black adalah seorang ilmuwan dari Skotlandia. Dia menyatakan bahwa es dapat mencair tanpa berubah suhunya.
Hal ini berarti bahwa es dapat menyerap panas dan menggunakan energi panas tersebut untuk mengubah bentuknya menjadi cair. Ia juga menemukan bahwa kejadian yang sama akan terjadi saat air berubah menjadi uap air. Energi yang diserap oleh suatu bahan untuk berubah dari padat menjadi cair disebut kalor laten peleburan. Sedangkan saat benda cair berubah menjadi gas disebut kalor laten penguapan. Black juga menyatakan bahwa sejumlah substansi yang berbeda akan membutuhkan sejumlah energi panas yang berbeda pula untuk menentukan suhunya dengan kenaikan yang sama. Yang ketiga, kita akan membahas bunyi asas Black. Bunyi asas Black yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Atau bisa juga disederhanakan sebagai kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Secara sistematis, asas Black dinyatakan Q lepas sama dengan Q terima. Maksudnya Q lepas dan Q terima yaitu Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepas oleh zat. Kalau Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat. Yang melepas kalor adalah benda yang suhunya tinggi dan yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu rendah. Bila persamaan tersebut dijabarkan, maka akan diperoleh seperti gambar di bawah ini. Q lepas sama dengan Q terima. M1 dikali C1 atau T1 kurangi TA sama dengan M2 dikali C2 dikali TA atau TA kurangi T2. Yang keempat yaitu jika T2 dan T1 didapat dari skema berikut. Seperti gambar di bawah ini, ada T2 itu suhu tinggi, yang TA suhu tengah atau suhu akhir, T1 sama dengan suhu rendah. Catatan, pada pencampuran antara dua zat, sesungguhnya terdapat kalor yang hilang ke lingkungan sekitar. Misalnya, wadah pencampuran akan menyerap kalor sebesar hasil kali antara massa, kalor jenis, dan kenaikan suhu wadah, dan rumus cepat di atas hanya berlaku untuk dua jenis zat cair yang sejenis, air dengan air, dan wadahnya dianggap tidak ikut menyerap. Selanjutnya, maksud dari rumus yang tadi yaitu pada benda yang bersuhu tinggi digunakan T1 kurangi TA, dan untuk benda yang bersuhu rendah digunakan TA dikurangi T2. M1 ialah massa dari benda yang mempunyai tingkat temperatur yang lebih tinggi. C1 ialah kalor jenis benda yang mempunyai tingkat temperatur yang lebih tinggi. T1 adalah temperatur benda yang mempunyai tingkat temperatur yang lebih tinggi. TA ialah temperatur selesai dari pencampuran kedua buah benda. M2 ialah massa dari benda yang mempunyai tingkat temperatur yang lebih rendah. C2 ialah kalor jenis benda yang mempunyai tingkat temperatur yang lebih rendah. C2 ialah temperatur dari benda yang mempunyai tingkat temperatur yang lebih rendah. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal dan jawabannya. Termos berisi 460 gram air jahe pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan air sebanyak 40 gram dengan suhu 10 derajat Celcius. Jika selama proses tidak ada kalor yang terserap oleh termos dan kalor jenis air jahe sama dengan kalor jenis air,
yang diangkakan sebagai 1,0 kal atau G derajat Celcius. Tentukan suhu keseimbangannya. Diketahui T jahe sama dengan 60 derajat, T air sama dengan 10 derajat Celcius, M jahe sama dengan 460 gram, M air sama dengan 40 gram, C sama dengan 1 kal atau G derajat Celcius. Supaya lebih mudah dalam menghitung, lihat grafik di bawah ini. Nah, itu grafik dari soal yang tadi. Dari grafik di atas terlihat bahwa air jahe melepas kalor dan air menyerap kalor. Secara sistematisnya yaitu Hi jahe sama dengan Hi air. M jahe dikali C jahe dikali T jahe sama dengan M air dikali C air dikali T air. Angkanya yaitu 460 dikali 1 dikali 0 atau 60 kurangi T. Yang kedua sama dengan 40 dikali 1 dikali 0 atau T kurangi 10. Hasil dari rumus yang pertama tadi 27.600 dikurang 460 T sama dengan angka yang rumus kedua tadi hasilnya 40. Ya. Angka rumus yang kedua tadi hasilnya 40T dikurangi 400. Hasil dari 27.600 kurangi 460T itu hasilnya 28.000. Dan 40T kurangi 400 sama dengan hasilnya 500T. Hasil kedua angka tersebut yaitu T sama dengan 56 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu tentang simulasi pengaplikasian dari asas Black. Asas Black juga dipakai dalam pembuatan air panas pada dispenser. Air dalam dispenser tersebut akan mendidih karena memperoleh energi panas dari energi listrik yang berasal dari elemen panas. Pada peristiwa tersebut, elemen panas memberikan energi panas dan air menerimanya. Secara sistematis dapat dituliskan dengan persamaan di bawah ini, yaitu Q lepas sama dengan Q terima, atau W listrik sama dengan Q, atau bisa juga P kali T sama dengan M kali C kali T. Arti dari rumus yang tadi yaitu W sama dengan energi listrik atau satuannya J. Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau satuannya J. P sama dengan daya listrik atau satuannya W. T sama dengan banyaknya waktu yang diperlukan, satuannya S. M sama dengan massa atau satuannya Kg. C sama dengan kalau jenis air JKG satuannya yaitu JKG-1 atau C derajat Celcius -1. Segitiga siku-siku AT T sama dengan perubahan suhu derajat Celcius atau satuannya derajat Celcius. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.